Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah riset operasi lanjut, yaitu Ibu Nabila Yuraisyah, MT PhD. Presentasi ini disusun dan dipresentasikan oleh kelompok 14 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Davananta dengan NPM 250656334 bersama Mas Danu Wicaksono NPM 250656339 dan Mas Diki Kosasih NPM 25065654115. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian studi kasus establishing a college timetable dan depot location. Pada studi kasus ini, Mr. Miller bertugas menyusun jadwal perkuliahan mingguan untuk dua kelas tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi. Kedua kelas tersebut memiliki dosen yang sama, kecuali untuk mata kuliah matematika dan olahraga. Seluruh mata kuliah memiliki durasi 2 jam dan dari hari Senin hingga hari Jumat. Tersedia 4 slot waktu, yaitu pukul 8 sampai jam 10, 10.15 sampai jam 12.15, 14 sampai jam 16, dan 16.15 sampai jam 18.15. Tujuannya untuk menentukan jadwal mingguan yang mengalokasikan seluruh mata kuliah ke dalam slot waktu dan ruangan tanpa konflik. Parameter utama: kapasitas ruangan, kelas, jumlah mahasiswa per mata kuliah, data ketersediaan dosen, daftar subjek atau mata kuliah. Constraint-nya, dosen tidak boleh mengajar dua kelas berbeda di waktu yang sama. Setiap mata kuliah hanya boleh 1 kali 2 jam mata pelajaran. Tiap Senin pagi ada jadwal periksa PR. Mata kuliah olahraga diadakan setiap Kamis jam 14 sampai jam 16. Mr. Ivovex absen setiap Senin pagi. Mr. Insulin tidak mengajar setiap Rabu. Selanjutnya di problem illustration. Slide ini menampilkan ilustrasi penjadwalan perkuliahan pada hari Senin. Terdapat dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2, yang masing-masing memiliki 4 slot waktu perkuliahan. Di sebelah kanan ditunjukkan pembagian, di sebelah kiri, sorry, ditunjukkan jam perkuliahan dari jam ke-1 hingga jam ke-4, beserta ilustrasi dosen yang mengajar pada setiap slot. Perbedaan warna pada ilustrasi menunjukkan dosen yang berbeda. Dapat dilihat bahwa tidak ada dosen yang mengajar lebih dari satu kelas yang sama, sehingga tidak terjadi konflik jadwal. Ilustrasi ini digunakan untuk memberikan gambaran sederhana bagaimana constraint penjadwalan ditetapkan di dalam model ini. Selanjutnya, mathematical notation. Di himpunan ada mata kuliah IJ di slot waktu, ruangan, kelompok mahasiswa. Selanjutnya, mathematical modeling. Pada slide ini ditampilkan model matematika yang digunakan untuk menyusun jadwal perkuliahan. Constraint pertama memastikan bahwa setiap mata kuliah hanya dijadwalkan 1 kali sehingga tidak terjadi pengulangan jadwal. Constraint kedua mengatur konflik dosen, yaitu seorang dosen hanya diperbolehkan mengajar satu mata kuliah pada satu slot waktu tertentu. Constraint ketiga berkaitan dengan konflik kelompok mahasiswa, di mana satu kelompok mahasiswa tidak boleh mengikuti lebih dari satu mata kuliah pada waktu yang sama. Constraint keempat ada batasan ruangan yang memastikan bahwa jumlah mata kuliah yang dijadwalkan pada satu slot waktu tidak melebihi jumlah yang tersedia. Dan kombinasi constraint ini model dapat menghasilkan jadwal yang visible dan bebas konflik. Selanjutnya di analisis. Pada bagian analisis ini ditampilkan hasil penjadwalan yang diperoleh dari model optimisasi Python berdasarkan 2 kali percobaan dan batasan tambahan yang berbeda. Diperoleh dua susunan jadwal yang sama, sama-sama memenuhi seluruh constraint yang telah ditetapkan. Perbedaan hasil jadwal ini menunjukkan bahwa model memiliki lebih dari satu solusi visible. Namun demikian, seluruh hasil yang diperoleh tetap valid selama semua batasan atau constraint utama masih terpenuhi. Hal ini menandakan bahwa model cukup fleksibel dan menghasilkan solusi tanpa melanggar aturan penjadwalan yang ada.
Selanjutnya pada bagian analisis sensitivitas ini kami mengkaji faktor-faktor yang paling mempengaruhi hasil penjadwalan. Berdasarkan analisis kami pada kasus establishing a college timetable, data yang paling sensitif adalah ketersediaan dosen tertentu pada waktu-waktu tertentu. Ketika seorang dosen tidak tersedia pada slot waktu tertentu, maka pilihan penjadwalan antara dosen dan kelas menjadi lebih terbatas. Jika batasan kehadiran dosen tersebut diubah atau dihilangkan, maka susunan jadwal yang dihasilkan oleh model juga akan mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dosen memiliki pengaruh signifikan terhadap fleksibilitas dan hasil penjadwalan. Selanjutnya, kesimpulannya berdasarkan hasil optimisasi menggunakan Python diperoleh solusi penjadwalan perkuliahan yang optimal, objektif, serta mampu menghindari konflik atau bentrok jadwal. Model ini memungkinkan munculnya lebih dari satu solusi jadwal tergantung pada batasan tambahan yang diberikan seperti preferensi kelas atau masuk lebih siang atau selesai lebih awal. Perbedaan hasil tersebut merupakan hal yang normal dan tetap valid selama seluruh constraint terpenuhi. Hal ini terjadi karena batasan pada kasus ini masih relatif longgar sehingga memungkinkan adanya beberapa solusi yang sama-sama visible. Untuk kasus Python demonstration, establishing a college timetable akan dijelaskan lebih jauh oleh Mas Dal. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang. Eh, jadi di sini saya akan mempresentasikan solusi komputasi untuk masalah establishing a college timetable menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi untuk penjelasan ini kita bagi menjadi 6 step, yang mana setiap stepnya memiliki fungsinya masing-masing. Dimulai dari step 1 yaitu install MIP package. Step ini berfungsi untuk memasang library eksternal agar Python memiliki kemampuan menyelesaikan masalah optimasi jadwal yang kompleks. Kemudian step 2 itu import MIP package. Jadi langkah ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi-fungsi library ke dalam program agar kita bisa mulai mendefinisikan model matematika. Kemudian untuk step 3-nya itu define data and parameters. Bagian ini bertujuan untuk memasukkan seluruh data dari soal seperti daftar guru dan slot waktu sebagai acuan dasar pembuatan jadwal. Jadi bisa dibilang untuk step ini adalah step input data dari case yang kita punya. Sebagai contoh, pembagian kelas. Di sini ada Mr. Cheese, dia untuk kelas 1 1 jam mata pelajaran, kelas 2 dia 1 jam mata pelajaran, sedangkan Miss Insulin dia untuk kelas 1 ada 3 jam mata pelajaran dan kelas 2-nya ada 3 jam mata pelajaran. Kemudian kita lanjut ke step 4, yaitu define decision variables, objective function, and constraint. Tujuan dari step ini itu adalah sebagai inti dari program Python ini, yang menetapkan aturan main seperti mencegah jadwal bentrok dan mengunci waktu khusus untuk pelajaran ataupun dosen yang memiliki batasan tertentu. Sebagai contoh, untuk pelajaran olahraga itu ditetapkan Mr. Muscle itu untuk kelas 1 dan untuk Miss Bicep itu ada di kelas 2. Kemudian untuk Mr. Ivovec dia setiap pagi, Senin pagi dia tidak bisa masuk kelas. Kemudian untuk Miss Insulin dia tidak bekerja atau tidak mengajar setiap hari Rabu. Selanjutnya itu step 5, solve the model. Langkah ini memerintahkan komputer untuk memproses semua aturan tersebut guna menemukan satu solusi jadwal yang paling akurat dan valid. Kemudian step 6 yaitu print result. Jadi untuk bagian terakhir ini berfungsi untuk menampilkan hasil akhir perhitungan ke dalam format tabel jadwal yang rapi dan mudah untuk dibaca. Ini adalah hasil yang didapatkan dari program Python kami yang sudah dijelaskan pada pembahasan soal oleh Mas Dafan. Sekian dari saya. Selanjutnya kembalikan kepada Mas Dafan. Itu di kasus kedua yang kami bahas adalah depot location. Pada kasus ini, sebuah perusahaan ingin menentukan depot mana yang sebaiknya dibuka untuk melayani permintaan dari beberapa customer atau sales center.
Setiap depot memiliki dua jenis biaya, yaitu biaya tetap untuk pembangunan dan pengoperasian depot, serta biaya variabel berupa biaya transportasi depot ke customer. Tujuannya meminimalkan total pengeluaran tahunan serta memastikan setiap pelanggan mendapat pasokan secara efisien. Constraint-nya fixed cost dan variable cost, yaitu biaya investasi untuk membuka dan mengoperasikan depot dan biaya transportasi dari depot ke lokasi pelanggan. Untuk problem description, slide ini menjelaskan data yang digunakan pada kasus depot location. Tabel pertama menunjukkan biaya pengiriman dari masing-masing depot setiap customer. Nilai tak hingga menandakan bahwa pengiriman dari depot tersebut ke customer tentu tidak tidak dimungkinkan. Tabel kedua berisi informasi biaya tetap, pembukaan depot, serta kapasitas maksimum yang dimiliki oleh mesin-mesin depot. Tabel ketiga menunjukkan besarnya permintaan dari setiap customer oleh yang harus dipenuhi oleh sistem distribusi. Seluruh data ini digunakan sebagai input dalam model optimisasi menentukan depot mana yang dibuka dan bagaimana alokasi pengiriman dilakukan agar total biaya dapat diminimalkan dengan tetap memenuhi seluruh permintaan dari customer. Slide ini menampilkan ilustrasi sederhana permasalahan depot location. Terdapat dua lokasi calon depot, yaitu depot A dan depot B, yang dilambangkan dengan bentuk kotak. Selain itu, terdapat tiga lokasi customer yang dilambangkan dengan bentuk lingkaran. Ukuran lingkaran menunjukkan besarnya potensi permintaan atau benefit dari masing-masing customer. Panjang garis panah dari depot ke customer mempresentasikan jarak tempuh atau biaya pengiriman. Pada ilustrasi ini, depot B dipilih karena memiliki potensi benefit yang setara dengan depot A. Namun, dengan jarak pengiriman yang lebih pendek, sehingga total biaya distribusi dapat diminimalkan. Mathematical notation pada slide ini dijelaskan yang digunakan untuk pemodelan kasus depot location. Pertama, terdapat himpunan dan parameter di mana set lokasi depot potensial merepresentasikan lokasi calon depot, dan J set pelanggan merepresentasikan pelanggan atau customer. Parameter FI menunjukkan biaya tetap untuk membuka depot ke I, sedangkan CIJ merupakan biaya transportasi dari depot ke I atau customer ke J. Selanjutnya digunakan dua variabel keputusan biner, yaitu variabel Y bernilai 1 jika depot dibuka dan 0 jika tidak dibuka. Variabel XIJ bernilai 1 jika customer J eh, dilayani oleh depot ke I dan 0 jika tidak. Notasi dan variabel ini menjadi dasar dalam membangun fungsi objektif dan seluruh constraint pada model optimisasi. Selanjutnya, fungsi objektifnya yaitu dari model ini meminimalkan total total biaya yang terdiri dari biaya tetap pembukaan depot serta biaya transportasi dari depot ke setiap customer. Constraint pertama memastikan bahwa setiap customer harus dilayani oleh tepat satu depot sehingga seluruh permintaan dapat terpenuhi. Constraint kedua menunjukkan ketergantungan antara keputusan pembukaan depot dan pelayanan customer, di mana customer hanya dapat dilayani oleh depot yang dibuka. Dengan model ini dapat ditentukan depot mana yang sebaiknya dibuka dan bagaimana alokasi distribusi dilakukan agar total biaya minimum. Pada bagian analisis ini terlihat bahwa model cenderung memiliki depot dengan biaya tetap menengah yang memiliki alokasi strategis di tengah para pelanggan sehingga biaya variabel atau biaya distribusi dapat ditekan. Depot dengan biaya tetap tertinggi secara otomatis tidak dipilih oleh model karena tidak memberikan timbal balik manfaat yang optimal terhadap total biaya. Dengan kombinasi ini, depot yang terpilih seluruhnya permintaan customer dapat dipenuhi sepenuhnya sehingga solusi yang dihasilkan bersifat visible dan optimal. Untuk bagian analisis sensitivitas kasus depot location, faktor yang paling berpengaruh adalah kapasitas depot
yang lokasinya paling dekat tidak mampu memenuhi seluruh permintaan karena keterbatasan kapasitas. Maka sebagian supply harus dialihkan ke depot lainnya yang lokasinya lebih jauh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan pemilihan depot sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas depot atau permintaan customer. Jika terjadi perubahan pada data kapasitas depot atau permintaan customer, maka keputusan depot mana yang dibuka serta pola distribusinya berpotensi ikut berubah. Berikut hasil optimasi menggunakan Python, kombinasi depot yang dipilih agar hasil optimal dengan biaya 18,103 euro. Adalah sebagai berikut. Istilah sama dengan di buku. Selanjutnya untuk Python demonstration di location akan dijelaskan oleh Mas Diki. Sip. Sebuah perusahaan akan membuka depot baru di mana depot-depot ini adalah tempat digunakan untuk menaruh barangnya untuk ke tempat penjualan berikutnya. Seperti yang kita tahu di sini ada beberapa tabel jumlah depot dan juga jumlah customer ada masing-masing 12 di mana depot pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada depot, sorry, maksud saya customer 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12. Ini memiliki biaya delivery masing-masing. Berikut ada tabel 10.3, kemudian 10.4 ini adalah biaya fix dan juga eh, kapasitas yang terbatas pada masing-masing depot. Kemudian tabel 10.5 ini adalah demand yang disediakan pada masing-masing customer itu. Untuk Python-nya itu ada terdiri dari beberapa step. Yang pertama ini kita install MIP package seperti yang ada pada layar. Kita klik run saja. Kemudian step kedua import MIP package. Diketik sesuai kodenya seperti yang di layar. Kemudian step ketiga ini kita define data, kita run, di mana di sini ada data depot dan juga customer. Masing-masing range-nya itu mulai dari 1 sampai 13. Demand-nya ini adalah data eh, customer 1 sampai 12 yang terdiri dari masing-masing berbeda-beda. Kemudian CFIX ini adalah cost fixnya dari masing-masing depot. Kemudian uh, cap ini adalah kapasitasnya dan juga ini adalah cost-nya. Kemudian step 4 menentukan decision variable, objective function dan juga constraint. Kita run, sebelum di run kita ketik dulu untuk masing-masingnya ada seperti pada di layar untuk meminimize berapa cost yang harus kita dapatkan ketika kita memilih depot yang nantinya akan dipilih. Kemudian flow objective function-nya seperti berikut. Demand satisfaction, kemudian capacity constraint, dan juga ada flow only if depot is built. Kemudian setelah di run, kita next step ke step kelima, solve model optimal. Kemudian step keenamnya kita run untuk print resultnya, dimana tadi kita diminta untuk mencari depot mana yang akan dibangun dengan meminimasi biaya yang sangat efisien, sangat kecil. Setelah kita run, kita menemukan depot 1, 5, 8, 9, dan 12 masing-masing delivery plan-nya seperti pada di layar. Untuk depot pertama ada beberapa customer, depot 5 ada beberapa, 8, 9, dan 12. Totalnya adalah
dalam euro 18.103 euro. Berdasarkan program tersebut, diperoleh hasil optimasi kombinasi depot yang terpilih yakni depot 1, 5, 8, 9, dan 12 dengan total biaya 18 juta euro 103.000 euro. Oke, sekian penjelasan Python dari case kedua. Terima kasih.